Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang lab 11 yaitu Basic of Ansible. Nah, gimana tujuannya ada 4. Yang pertama menjelaskan konsep dasar Ansible, membedakan Ansible dari script Python untuk network automation, mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, serta membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Disclaimer sebelumnya, mohon maaf Ibu, untuk lab 10, 11, hingga 12 saya menggunakan file teman saya dikarenakan file saya hilang, rusak SSD-nya. Jadi saya meminjam file punya teman saya. Oke, lanjut. Apa itu Ansible? Ansible adalah orchestration tool atau automation engine yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan, melakukan provisioning, melakukan orchestral workflow, serta melakukan audit dan compliance. Nah, Ansible ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia agentless, yaitu tidak perlu instalasi software karena sudah menggunakan SSH. Lalu berjalan di atas Python, bersifat deklaratif dan menggunakan YAML, mendukung otomatisasi dengan berbagai modul, serta untuk environment bisa digunakan untuk environment dengan skala besar. Perbedaannya terletak di kalau Python script itu menjalankan langkah secara urutan, sedangkan Ansible ini menggambarkan state akhir yang diinginkan. Nah, Python ini programmernya mengatur sendiri koneksinya, roundingnya, dan loopingnya. Sedangkan jika di Ansible, kita tidak perlu menuliskan logika, koneksi, atau looping. Selanjutnya, di Python, kita harus mengirimkan konfigurasi tanpa memeriksa state. Sedangkan di Ansible, kita harus memiliki konsep idempotensi, yaitu tidak mengulang proses jika sudah sesuai. Nah, lalu digunakan untuk logika kompleks, debugging, validasi, hingga parsing data. Sedangkan Ansible ini parallel execution otomatis, serta cocok untuk digunakan deployment konfigurasi berskala besar. Beberapa komponennya yaitu ada controller node, manage node, inventory node, modul, plugin, playbook, text, dan fact. Nah, lalu masuk aja langsung ke langkahnya, yaitu instalasi Ansible. Yang pertama, kita diminta untuk instalasi Ansible dan library-nya, karena di sini lab-nya sudah pernah dikerjakan, jadi kita telah melakukan instalasi Ansible dan library-nya. Lalu berarti kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menyusun file inventory. Sesuaikan atau buat ulang file inventory untuk digunakan dengan Ansible. Pastikan pada file inventory terdapat group all dan terdapat subgroup atau router maupun switch. Kita buka di sini, buka NAC-nya. Oh, ini bekas coba-coba tadi. Kita ls. Nah, sebelumnya kan udah pernah dibuat, berarti kita pernah membuat file inventory-nya. Kita buka file inventory-nya. Nah, di sini terdapat group alls dan childer, yang di dalam itu ada router yang telah menggunakan Ansible dengan IP 192.168.101 serta switch-nya dari switch 1 hingga switch 6. Oke. Selanjutnya baca lagi instruksinya, yaitu pastikan pada file. Oke, di sini langkah yang ketiga selanjutnya membuat playbook. Tapi sebelum membuat playbook, kita diminta untuk menguji koneksi perangkat, yaitu dengan read Ansible min inventory.yaml all min ping. Maaf Pak. Ansible min inventory.yaml min m ping. Betul tidak? Ada yang lewat. All min m ping. Ini ada tambahan all-nya. Oke. Ini untuk mengetes konektivitas dari seluruh device. Kita tunggu aja, ini prosesnya memang agak lama.
Nah, di sini switch 3 berhasil sukses. Itu dengan pingpong. Switch 4 juga sudah sukses. Lalu setelah switch 4 ada router 1 sudah sukses. Switch 1. Dan switch 6 sudah berhasil. Switch 2 juga sukses. Oke, ini nggak bisa. Oke, semua berarti sehingga switch 5, switch 2 ini juga udah berhasil. Lalu kita lihat, tuliskan playbook di samping dan simpan dalam file bernama getversion.yaml. Nah, kita coba buka, kita clear dulu. Ini kita buka. Nah, getversion.yaml. Nah, ini sudah ada tampilan getversion.yaml-nya lebih ringkas digabung sama langkah 4 dan sudah menambahkan informasi interface hostname dan menyimpannya dalam bentuk perangkat JSON. Nah, di sini kita menggunakan IOSpec untuk mengambil kita menggunakan modul IOSpec untuk mengambil informasi device-nya. Oke. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan Ansible-nya. Ansible playbook ini inventory getversion.yaml. Nah, di sini modul IOSpec mengambil informasi device-nya. Kita tunggu ya. Oke. Nah, ketika model IOSpec ini mengambil informasinya, maka ini selanjutnya akan disimpan ke dalam file yang berbentuk JSON. Banget ya. Oke. Oke, nah jadi
sudah tersimpan semua hasilnya, yaitu ada change 1 dan OK2 ini karena sebelumnya udah pernah dijalankan, jadi dia tersimpan. Nah, di sini bisa kita buka. Nah, kita clear dulu ya. Nah, di dalam folder output kita masuk dulu. So, cd output kita ls. Nah, di sini dia tersimpan informasi device-nya. Kita coba lihat untuk di getFacts router 1. Nah, di sini ada informasi versi Python-nya, serial num-nya, sistemnya iOS, versionnya 15, terus itu ada informasi portnya dan lain-lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya langkah 4 ini tadi udah. Sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada mungkin. Yang pertama, bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan, yaitu dengan melalui protokol SSH. Karena Ansible ini bersifat gentle. Jadi perangkat tidak perlu menginstal agent tambahan atau software ya. Jadi controller hanya membutuhkan akses SSH beserta residensialnya dan parameter network untuk melakukan komunikasi dan perintah pada device. Nah, yang kedua, perbedaan menjalankan Ansible Minping dengan Ansible Playbook. Nah, kalau Ansible Minping ini digunakan untuk tes koneksi ke device, seperti yang contoh awal kita lakukan tadi ya. Dan hanya untuk menjalankan satu modul. Kalau misalkan Ansible Playbook kan tadi inventory selalu modul selanjutnya kan. Kalau Minping ini hanya untuk satu modul aja. Perintah langsung, lalu untuk yang Ansible Minping ini perintah langsung di terminal, tidak memakai playbook dan tidak membuat perubahan pada device, hanya mengecek konfigurasinya aja. Nah, kalau untuk Ansible Playbook digunakan untuk menjalankan task yang ditulis dalam file YAML atau playbook itu sendiri, menjalankan banyak modul dan otomatisasi lebih kompleks, bisa melakukan config, backup, dan getterfacts. Nah, ada yang ketiga, mengapa kita menetapkan Ansible Network OS iOS pada inventory, yaitu untuk mengetahui jenis OS device yang dikonfigurasi. Lalu, mengapa getterfacts digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco? Karena getterfacts itu sudah bawaan dari Ansible, hanya bekerja untuk server Linux atau Windows, bukan untuk perangkat yang seperti perangkat jaringan Cisco iOS. Lalu jika inventory salah identasi, apa yang terjadi? Ansible tidak dapat membaca struktur YAML sehingga menyebabkan inventory tidak valid dan host dan group tidak dapat dikenali. Jadi playbook gagal dijalankan dan menyebabkan error. Lalu jelaskan secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbook. Karena Ansible bersifat deklaratif dan state-based. Nah, yang seperti di awal tadi, artinya kita hanya mendistribusikan hasil akhir yang diinginkan. Yang boleh dibaca manusia, konsisten, dan yang standar. Lalu, apa perbedaan filosofi paling dasar antara Ansible dan script Python? Yaitu, script Python ini imperatif, itu menjalankan langkah-langkah secara urut, sedangkan Ansible itu menggambarkan set akhir yang diinginkan. Lalu programmer itu kalau di Python harus mengatur errornya, loopingnya gitu kan. Kalau untuk Ansible itu dia tidak perlu loop tuh. Lalu yang ke-8, mengapa Ansible cocok untuk konfigurasi massal, misalnya 20 perangkat sekaligus? Karena dapat menjalankan task paralel, bersifat idempotensi, dan konfigurasi yang konsisten ke banyak device tanpa tambahan software. Lalu apa yang dimaksud dengan automation engine dalam Ansible? Yaitu automation engine itu karena Ansible berfungsi sebagai otomatisasi yang mengeksekusi tugas-tugas konfigurasi, provisioning, dan mengelola perangkat secara otomatis.
Mengapa Ansible dianggap lebih aman untuk update konfigurasi dibanding script Python? Karena Ansible bersifat idempotensi dan state-based, sehingga hanya menerapkan perubahan yang dikonfigurasi dengan benar. Script Python menjalankan secara imperatif, sehingga kesalahan perintah langsung bisa mengubah konfigurasi tanpa kontrol tambahan. Lalu, apa bedanya imperatif dan deklaratif dalam otomatisasi jaringan? Imperatif itu menuliskan langkah-langkah detail yang harus digunakan, sedangkan deklaratif itu fokus pada kondisi akhir yang diinginkan. Gitu. Dan yang pertanyaan terakhir, mengapa Ansible menggunakan konsep inventory? Karena untuk mengetahui device atau host yang akan dikonfigurasi, sehingga playbook diterapkan secara konsisten ke target yang akan dikonfigurasi. Nah, mungkin cukup sekian video lab 11 saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.